Saya pernah melihat sebuah foto siluet sepasang manusia, sepertinya seorang ayah dengan anaknya di tepi pantai, dan sang ayah seperti sedang berbicara dengan anaknya. Tetapi yang menarik perhatian saya dari foto itu adalah bagaimana sang ayah itu berjongkok untuk bertatapan muka dengan anaknya yang kecil itu. Buat saya, foto itu begitu berkesan. Berkesannya bukan karena dari tata artistik dan keindahan atau estetikanya, tetapi karena sikap atau postur dari sang ayah terhadap anak itu sungguh memberitahukan kepada saya sebuah pesan penting tentang bagaimana sosok yang sebenarnya lebih besar, bahkan tidak sebanding antara ayah dengan anak atau antara bapak dengan anaknya itu. Lalu kemudian si bapak mengambil posisi untuk mencoba setara dengan anaknya sampai dia berjongkok supaya tatap muka terjadi dan si anak merasa didengarkan. Gambaran ini memberitahukan kepada kita semua sesungguhnya tentang apa yang Tuhan lakukan. Apalagi di dalam Natal biasa kita sering nyanyikan bahwa Allah datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Allah rela untuk jadi setara padahal sama sekali tidak setara dengan manusia. Dia pencipta dan kita ciptaan. Dia maha kuasa dan kita tidak berkuasa. Namun Tuhan rela untuk supaya bergaul dengan kita menjadi setara. Dan karena itulah Natal terjadi. Kehadiran Tuhan adalah sebenarnya Tuhan rela untuk jadi setara dengan manusia. Dia hadir bersama dengan kita. Dia menjadi setara dengan kita. Dengan kasih-Nya yang tiada bertara itu, Dia nyatakan kuasa, anugerah dan rahmat-Nya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat di Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya bacakan dari versi bahasa Inggrisnya, New International Version. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Ungkapan ini di dalam Roma 8 ayat 31 adalah ungkapan yang mengandung daya kuat yang luar biasa. Bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan ini memberitahukan kepada setiap kita bahwa makna kehadiran Tuhan itu bukan sekedar Dia ada bersama dengan kita. Tetapi Dia memihak kita. Dia membela kita. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan God is not just to be with us but also stand for us. Tuhan tidak hanya menyertai kita tapi Dia juga membela kita. Dia berdiri membela kita. Inilah sebenarnya makna kehadiran Tuhan. Kita mungkin seringkali secara sempit memahami kehadiran Tuhan itu semacam sebuah pertemuan bersama dengan orang-orang percaya lalu memuji dan menyembah Tuhan dan kita merasakan, kita sebut hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan kita rasakan karena ada sentuhan hati yang berdebar-debar, bergelora atau mungkin terharu. Dan kita katakan Tuhan hadir. Tetapi kehadiran Tuhan bukan semata menyangkut dan menyentuh perasaan manusia. Tapi juga membangkitkan sebuah mentalitas. Membangkitkan sebuah keberanian untuk kita bisa menghadapi tantangan hidup yang begitu berat. Makanya dikatakan jika Allah di pihak kita, if God is for us, who can be against us? Jika Allah ada di pihak kita, Dia memihak kita, Dia membela kita, siapa yang akan lawan kita? Seolah ungkapan ini memang bukan ungkapan pertanyaan yang perlu jawaban, tapi sebuah keyakinan yang sangat teguh dari si penulisnya, yaitu Paulus, yang mengingatkan bahwa kalau Tuhan membackup kita, kalau Tuhan menopang kita, kalau Tuhan ada di pihak kita dan Dia berdiri membela kita, siapa yang bisa melawan kita? Saya jadi ingat bagaimana Daud melawan Goliat di Perjanjian Lama. Daud datang justru dengan kekuatan Allah yang membelanya. Dan Allah yang Dia bela itu
Sementara Goliat datang justru memaki-maki Allah, bahkan melukai hati Allah dengan kata-katanya yang begitu kasar, bahkan meremehkan Daud yang tampaknya begitu kecil bagi Goliat. Ini memberitahu kepada kita tentang satu makna penting tentang kalau kita melawan dan berhadapan dengan para lawan-lawan kita yang akan menghabisi kita, meremehkan atau menjatuhkan semangat kita. Jika Tuhan memihak kita dan kita memihak Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menjatuhkan kita karena Tuhan bersama kita. Ini bukan sebuah arogansi atau kesombongan, tapi sebuah keyakinan yang memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan itu adalah sebuah kehadiran yang tiada taranya. Dia adalah Tuhan yang tiada bertara memang, tapi kehadirannya juga tiada taranya. Yaitu apa? Dia rela jadi setara dengan kita. Seperti gambaran sang ayah dengan sang anak di dalam lukisan siluet itu yang menjadi poster dari renungan ini. Dia memberitahu kepada setiap kita bahwa bagaikan seorang bapa yang rela bahkan dia jongkok duduk bahkan untuk bertatapan wajah dengan anaknya. Dia memberitahu kepada setiap kita bahwa Tuhan itu yang beserta dengan kita, yang rela untuk setara dengan kita. Dia duduk bersama. Dia duduk bersama menemani kita, dia duduk bersama agar sejajar dengan kita, dia duduk bersama agar bisa wajah dengan wajah saling bertatap muka dan berbicara. Dan bukan itu saja, dia berdiri membela kita. Berarti dia menjadi pelindung ketika kita dilawan, ketika kita mungkin diserang, ketika kita dilukai. Dia yang maju lebih dulu melindungi kita. Inilah kekuatan kita. Mungkin musuh-musuh kita bukan orang atau bukan sesuatu atau seseorang, tapi mungkin di dalam diri kita sendiri ada sebuah penyakit yang menyerang kita bagaikan musuh, atau ada sebuah pergumulan dalam hati kita yang sedang menghancurkan semangat kita. Ingat, Tuhan berdiri membela kita, melawan musuh-musuh kita, baik yang di dalam diri kita maupun yang di luar hidup kita, baik itu berupa sesuatu atau itu berupa seseorang. Maka Tuhan berdiri membela kita. Saat kita diremehkan, ingat Tuhan juga ikut diremehkan. Saat kita disepelekan, ingat Tuhan juga sedang disepelekan. Ingat, saat itulah sebenarnya Tuhan beserta kita, dan Immanuel itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pengalaman yang indah. Dia duduk bersama, dia berdiri membela kita, dan bukan itu saja, dia juga mau berjalan menemani kita menempuh perjalanan panjang dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan berat itu. Kita ingat bahwa kedatangan Kristus adalah bagaimana Allah rela jadi setara. Dia yang tiada bertara datang ke dunia ini, datang ke hidup manusia yang banyak perkaranya, yang banyak perharanya terjadi antar manusia, antar bangsa, konflik sedang memuncak saat-saat ini. Tetapi Tuhan terus datang dan dia memihak kepada kita. Saat konflik memuncak, Tuhan berpihak kepada kita dan melindungi kita. Dia yang tiada bertara itu rela jadi setara dengan kita. Dia duduk bersama menyelami perasaan kita. Dia berdiri membela, melindungi kita. Dan dia berjalan menemani kita agar kita tidak takut bahaya. Sehingga dengan keyakinan seperti Paulus dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Ini boleh menjadi keyakinan kita. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan memihak kepada kita dan kita memihak kepada Tuhan. Dia backup kita, dia penopang kita. Dia ada di belakang kita, dia ada di depan kita melindungi, dia ada di samping kita. Karena itu marilah terus makin menyelami akan betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Bersama dengan dia, bukan sementara perjalanan hidup kita yang penuh dengan sukacita, tapi selamanya. Dia rela menjadi setara dengan kita agar kita mengalami kasih-Nya yang tiada bertara, anugerah-Nya yang tiada bertara, dan perlindungan-Nya yang tiada bertara. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat terus memasuki sebuah kehidupan yang makin didewasakan. Amin.